dengan saya Herjun Robian di Ayo Bertanya Belajar Bersama. Kesempatan ini kita membahas tentang sasa surfeit. Mendengarnya kita lantas bertanya, apa itu? Ini Herjun ini dia suka karang-karang apa lagi, posting-posting lagi. Apakah sejenis embal bubes atau embal leblevan atau embal bubuhuk, atau apakah sejenis ikan, atau nama sebuah tempat wisata di Kei yang baru dibuka karena kita semua tahu Kei adalah surga tersembunyi. Saya pastikan bahwa jawaban tadi itu bukan jawabannya. Sasa surfeit secara harafiah berarti kesalahan yang terdiri dari 7 bagian. Kata sasa atau biasa kita menyebutnya sa berarti salah atau kesalahan. Kemudian kata sor berarti helai atau bagian, dan fit berarti 7. Sasa surfeit adalah konkretisasi dari hukum adat Largul Ngabal. Sasa surfeit lantas disusun menurut struktur tematis dari hukum Largul Ngabal itu, yakni kelompok hukum Nev-Nev, kelompok hukum Hanilit, dan kelompok hukum Hawear Balwerin. Yang menarik ialah sasa surfeit disusun menurut beratnya kesalahan. Jadi kita bisa mengetahui atau menilai besarnya kesalahan kita dengan begitu mudah atau gampang. Pembahasan ini akan mendapat perhatian kita. Mengapa? Karena kecenderungan manusiawi kita untuk melihat kesalahan lebih daripada kebenaran, atau kita melihat kesalahan orang lain dalam tanda kutip lebih banyak daripada kelebihan orang lain. Tetapi mari kita melihat pertama-tama kesalahan kita dan kemudian keluarga dekat kita, agar kita hidup jauh lebih baik dari hari ke hari. Oke, lanjut. Pembahasan sasa surfeit dibagi menjadi 3 bagian besar, yakni sasa surfeit hukum Nev-Nev, sasa surfeit hukum Hanilit, dan sasa surfeit hukum Hawear Balwerin. Ini adalah bagian pertama di mana kita akan membahas sasa surfeit hukum Nev-Nev. Langsung saja. Isi sasa surfeit hukum Nev-Nev. Yang pertama, muurnar suban fakla, mengatai atau menyumpai. Kita mengatai-ngatai orang sembarang-sembarang, kita karena jengkel kita sumpah mereka. Pasal pertama melarang itu. Pasal kedua, haung hebang, berencana atau berniat jahat. Kita mungkin merencanakan sesuatu merencanakan sesuatu yang tidak baik terhadap orang lain, itu kita dilarang. Pasal ketiga, rasung semu, rudang dad, mencelakakan dengan cara black magic atau kasih racun cyanida di orang, itu melanggar. Itu dilarang oleh hukum adat Largul Ngabal. Yang suanggi-suanggi itu, yang suka-suka bikin obat-obat bikin susah orang, itu hukum Largul Ngabal melarang itu secara tegas. Kemudian kei bangil, kita orang kei itu keras, kekar, perkasa dalam tanda kutip, tetapi kita tidak boleh memukul orang. Kita tidak boleh hajar orang sembarang-sembarang, karena hukum Largul Ngabal melarang kita. Dalam sasa surfeit hukum Nev-Nev pasal keempat. Pasal kelima, tev ahai, sum tavat, melempar, menusuk, menikam dengan alat tajam
atau melempar dengan batu yang bisa melukai orang itu dilarang oleh hukum lalu ngabal secara terperinci, secara konkret di Sasa Sorfit pasal ke-5 hukum Nef-Nef. Pasal ke-6 Vedana tetap fanga, kalau menga itu kamu terluka, fanga melukai. Vedana tetap fanga, membunuh, memotong atau memancung. Jadi kita membunuh orang salah, dilarang, tidak boleh. Membunuh dengan cara memotong atau memancung, semuanya tidak boleh. Dengan cara apapun untuk membunuh orang tidak boleh. Yang ketujuh, tivak atau luduk fovavain, menguburkan atau menenggelamkan hidup-hidup. Wow, sadis. Jika ini terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, saya pikir ngeri untuk kita bisa sampai atau bisa mengalami itu. Janganlah kita membunuh. Oke, mari kita lebih ke dalam untuk melihat 7 pasal ini. Murnar suban fakla merupakan bentuk konkret. Jadi dia tidak berdiri sendiri. Merupakan bentuk konkret dari pasal 3 hukum lalu ngabal. Pasal ini melarang hal berbicara buruk tentang orang lain dan melarang penyumpahan terhadap orang lain. Pasal kedua, haung hebang adalah bentuk konkret dari pasal ketiga hukum lalu ngabal. Pasal ini melarang suatu perbuatan batinia berupa kehendak jahat terhadap orang lain. Jadi pasal ke-1 dan ke-2 dari Sasa Sorfit hukum Nef-Nef dia berkaitan atau dia adalah bentuk konkret dari pasal ketiga hukum lalu ngabal. Rasung semu rudang dad merupakan bentuk konkret dari pasal kedua hukum lalu ngabal. Pasal ini tidak mengizinkan tindakan apapun yang menyusahkan orang lain. Pasal ini secara tegas menyebut tindakan atau perbuatan yang tidak boleh dilakukan untuk mencelakakan orang lain, yakni dengan black magic, hawang-hawang itu tidak boleh. Keempat, kebangil merupakan bentuk konkret dari pasal kedua hukum lalu ngabal. Perbedaan dengan pasal ketiga tadi ialah bahwa pasal keempat ini lebih menekankan tindakan terselubung atau secara diam-diam. Pasal ke-5, Teb ahai sung tavat merupakan bentuk konkret dari pasal keempat hukum lalu ngabal. Perbuatan-perbuatan seperti melempar, menikam, dan menusuk terhadap sesama manusia merupakan tindakan-tindakan penganiayaan yang bisa menumpahkan darah. Perbuatan-perbuatan seperti itu tidak dibenarkan terhadap manusia. Pasal ke-6, Vedana tetap fanga merupakan bentuk konkret dari pasal pertama dan pasal keempat hukum lalu ngabal. Membunuh berhubungan langsung dengan pasal 4 hukum lalu ngabal. Tapi soal memancung lebih berkaitan dengan pasal 1 hukum lalu ngabal yang berbicara tentang kepala. Pasal ke-7, tivak meluduk fovavain merupakan bentuk konkret dari pasal kedua hukum lalu ngabal. Rupanya bagian kesalahan terakhir ini lebih berat. Pasal ini menyebut 2 cara pembunuhan yang dalam tanda kutip sadis, yakni menguburkan dan menenggelamkan orang hidup-hidup. Hidup-hidup ini yang bikin sadis ini. Kesimpulan, setelah kita membahas 7 pasal dari Sasa Sorfit hukum Nef-Nef, kita masuk pada bagian kesimpulan. Kesimpulan pertama, ayat-ayat dalam Sasa Sorfit menggunakan gaya bahasa negasi. Berbeda dalam
hukum Lardung-Ngabal yang menggunakan gaya bahasa positif. Hal ini mungkin karena Sasa Sorvit berisi inventarisasi tindakan-tindakan yang menyalahi pasal-pasal hukum Lardung-Ngabal, khususnya hukum Nel-Nel. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, Sasa Sorvit hukum Nel-Nel tampaknya disusun menurut langkah-langkah suatu proses kepada pembunuhan terhadap seorang manusia. Semakin dekat langkah itu kepada pembunuhan, semakin berat kesalahan. Proses itu dimulai dari yang paling ringan ke yang paling tinggi, yakni pembunuhan. Akhirnya, jangan mengata-ngatai orang, apalagi menyumpahi orang. Karena mengata-ngatai dan menyumpahi orang adalah benih dari sebuah tindakan pembunuhan. Dan proses mengata-ngatai hingga pembunuhan dilarang oleh hukum Lardung-Ngabal. Jangan lupa like, komen, subscribe agar saya tetap membuat konten-konten yang bisa memberi manfaat untuk saya dan Anda. Ayo bertanya, belajar bersama.